Yang perlu kita ketahui dulu, ya di sini ada proses bisnis bidang otomotif. Bisnis itu adalah harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan bisnis, apa yang dimaksud dengan bisnis. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa itu bisnis? Aslinya seperti itu. Oke, di referensi di sana ada kira-kira. Bisnis itu adalah asal kata dari bahasa Inggrisnya itu sibuk, penuh dengan kegiatan. Jadi proses bisnis itu adalah suatu proses aktivitas yang berkaitan dengan produk pada bidang bisnis. Ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan jurusan kita ada otomotif, nanti materi ini dikaitkan dengan pada bidang otomotif, baik itu kendaraan ringan, sepeda motor, dan mobil ataupun kendaraan berat. Namun ya, sebelum mempelajari itu ada hal-hal yang perlu kalian ketahui, bahwa ada beberapa jenis bisnis yang ada di otomotif itu apa saja? Jenis bisnis bidang otomotif apa saja? Bisnis bidang otomotif yaitu ada bisnis di bidang jasa. Bengkel itu di bidang jasa. Motor masang stiker di bidang jasa. Kenapa? Karena tidak membuat stiker, tidak membuat busi, ya, tidak membuat kanvas rem, tapi hanya mengganti memasang. Sehingga kalian ini bergerak di bidang jasa. Bergerak di bidang jasa. Nah, terus ya, selain itu apa lagi? Ya, pencucian kendaraan, kan nyuci kendaraan, ada aksesoris kendaraan, kan ganti knalpot, kan gitu. Turun kalau kita mampu apa biayanya kan gitu ya, mampu biaya. Ini yang ya, perlu kalian ketahui karena sudah merambah masuk pada jurusan otomotif. Ya, kebetulan karena kemarin MKS dan terima, kalian mengawali baru minggu ini ya, sedikit tertinggal oleh kelas 10 PO jasa. Ini kita lewat apa itu bisnis, artinya apa itu bisnis. Jadi bisnis itu yang berarti sibuk. Jadi biasanya kan bisnis itu ya proyek kan ya, dia bisa pendekatan, tapi sebenarnya adalah kegiatan yang dalam ya, kalimat di sini disebut dengan sibuk. Jadi aktivitasnya tinggi, luar biasa, kesana kemari. Nah, untuk mengawali ya, ke materi ini ada yang perlu digali oleh para siswa, yaitu beberapa pertanyaan ya, yang harus dijawab seperti jenis bisnis di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kalian itu apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut. Kalau tidak salah di sini ada di referensinya, ini ada 5 ya. Ada 5 macam jenis bisnis para kalian yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama dari video pertanyaan, carilah pengertian bisnis secara umum. Amatilah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang
silakan nanti dibuat kelompok saja ya. Perlu aktivitas yang tinggi, ada 6 dimensi menerapkan gotong royong. Ini gambarannya sudah disiapkan, jadi satu orang itu 6 siswa ya, 6 kali 6 36 perangkat. Silakan nanti harus saling menghargai di dalam diskusinya ya. Kalau ada masukan gitu tampung ya, bukan berarti salah gitu ya. Kalau kurang sempurna disumpur, jaga ya, sekali lagi ya, saling menghormati, jaga dengan bertanggung jawab dengan teman ya, siswa teman sekalian untuk menjaga menghormati antara satu individu dengan yang lainnya. Supaya terjalin ya, jadi rasa kebersamaan, rasa kasih sayang antara satu individu dengan yang lainnya ya. Dan nanti silakan dipresentasikan setelah pembahasan. Silakan bagaimana untuk menentukan kelompoknya. 6 orang silakan berdasarkan absen saja ya. Sendiri secara demokrasi. Oke, maka ini kelompok 1 tulis di sininya di ujung atasnya 1 aja. Yang kelompok 2 mana? Ya, ini yang kelompok 2. Siapa ini? Kelompok 2. Silakan. Nah, tulis 2 gitu ya. Tulis 2 di ujung kanannya 2. Kelompok 3 mana? 3. Siapa? Ya. Terus. Ayo. 3. Nah. Kelompok 4 ini tulis 4. Kelompok 5 iya. Kelompok 6 satu lagi yang belum. No. Jangan merasa takut ya. Belajar berkelompok bersama-sama bergotong royong. Silakan di ujungnya dikasih nama kelompok tadi 6 ya, di atasnya. Nama di bawahnya. Ya pinjam nggak apa-apa, ini boleh nggak sok. Jadi ada di sini sudah di sini ya. Oh, udah ada nggak apa-apa. Sok. Penting ada identitas. Silakan dikerjakan dulu. Silakan kelompok bergeser. Gimana? Satu meja apa ini? Silakan. Pada putar rotasi. Gabung terus. Gabung terus.
Iya, ini saya kelompok satu atau dua perwakilan. Agar dipercepat. Ya, dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bis berasal dari bahasa Inggris. 1. Bisnis di sekitar perawatan mobil atau bengkel mobil. Siapa yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut? Kepala bengkel, servis, revisor, cek atau kasir, mekanik, office boy, cek mobil. Aksesoris dan modifikasi kendaraan, modes atau kasir, dan montir. 3. Rental kendaraan distributor, konsumen, proses atau kasir, welding atau pemerasan, jumlah. 5. Industri mobil atau motor, konsumen, des atau kasir. Sekian pernyataan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua, silakan. Pertama, jenis bengkel adalah jenis bisnis adalah bengkel untuk melaksanakan motor. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama ada mekanik yang menggunakan motor. Yang kedua pelayan yang melayani ketika atau kasir, dan ketiga pemilik. Iya. Bisnis yang kedua butik. Yang pertama modeling atau model. Yang kedua pelayan atau kasir, dan yang ketiga pemilik. Toko sembako, pelayan atau kasir dan pemilik. Penjualan tes sosro, produsen mengirim ke distributor dan distributor menjualkan. Pabrik tempe, produsen atau produksi, dan karyawan. Ya. Oke, ada yang diberi masukan mereka? Dokumen? Sudah cukup?
mengawali dari pembelajaran proses bisnis, ini para siswa harus memahami jenis-jenis, tahu jenis-jenis yang ada di lingkungan sekitar tempat para siswa masing-masing yang umum yang sudah kita banyak ketahui. Tadi ada beberapa umumnya bengkel mobil, ya. Ada yang juga metal, ada juga yang sampai produksi tempe ya. Itu tidak jadi masalah karena di sini saya bilang kita bisnis secara umum, ya, mengawalinya. Sehingga dengan demikian yang dikatakan, ya, bisnis atau proses bisnis adalah proses, ya, produktivitas, aktivitas, ya, dalam suatu bisnis yang menghasilkan suatu produk yang tentunya dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Kemudian untuk selanjutnya yang harus dipelajari untuk mendirikan, mengadakan, mewujudkan suatu bisnis itu tidak gampang, harus dipelajari dulu ya pengetahuannya, paling tidak harus dikuasai pengetahuan tentang tahapan-tahapan yang harus dijalankan, dilalui pada pelaksanaan proses bisnis. Maksudnya tujuan akan membangun suatu bisnis paling tidak ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapannya yang disebut dengan perencanaan atau planning. Merencanakan atau planning, merencanakan usahanya tidak apa, ya, jenisnya, spesifiknya. Setelah itu langkah tahap yang kedua adalah masalah pengembangan atau development, ya, dikembangkan. Dan yang ketiga adalah tahapan produksi atau manufacturing, ya, diproduksi. Dan yang keempat adalah tahapan perawatan atau maintenance. Dan tidak ada pajak perencanaan planning. Kemudian yang kedua tadi ada pengembangan development, yang ketiga ada produksi manufacturing, dan yang keempat adanya langkah atau tahapan perawatan atau maintenance. Ya. Nah itu yang, ya, silakan diingat-ingat, dicatat buat besok, buat pekerjaan besok. Jadi nanti ada apa di rumah, ya, setelah maghrib bisa boleh ya dibaca-baca di internet, ya. Tuh, untuk anggap itu PR di rumah. Jadi tadi ada 4 tahapan dalam bisnis. 1 tadi ada planning, kedua ada pengembangan, perencanaan pengembangan dan kemudian produksi dan maintenance atau perawatan. 1 diulangi, perencanaan, 2 pengembangan, 3 produksi, dan 4 perawatan. Silahkan nanti dicari informasi lengkapnya, materi lengkapnya pelajari. Apa? 1 apa? Planning atau perencanaan, 2 pengembangan atau development, yang ketiga produksi atau manufacturing, yang keempat perawatan atau maintenance. Maksudnya begini, nanti direncanakan membuat mobil maupun seperti apa dalam sudah direncanakan harus dikembangkan, kan? Apakah spionnya berbeda, apakah bodinya, warna catnya sudah dikembangkan, baru produksi. Nah, diproduksi kan kendaraan tidak lepas itu harus ada perawatan biar awet, tahan lama pemakaian dan penggunaannya, yaitu dengan cara ganti oli, kan gitu ya, dengan cara dicuci, diganti rem, dan itulah dalam tahapan untuk pengembangan atau ya, pelaksanaan di proses bisnis. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan mengawali hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
dan semoga menjadi perhatian ini untuk awal pertemuan kita. Untuk selanjutnya ya, mengakhiri pembelajaran ini silakan instruktur organisasi kelasnya tidak harus KM, mungkin bagian seksi orangnya untuk memimpin pertemuan silakan. Silakan. Atau KM silakan. Silakan. Atau yang siapa saja silakan. Assalamualaikum